Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 hingga ayat yang ke-46. Saya akan membacakan ayat yang ke-42. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang kisah percakapan di Taman Getsemani. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus sedang bergumul ya, bagaimana dia akan menghadapi situasi kondisi di mana itu menjadi satu malam pergumulan yang berat ya. Sampai Yesus itu berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Nah, pelajaran yang menarik ya dari kisah ini, bagaimana Yesus dalam berdoa dia senantiasa bersandarkan pada kehendak Bapaknya. Tidak pada kehendaknya sendiri, tetapi pada kehendaknya Bapa. Kalau dalam hidup kita hari lepas hari, seringkali saat kita berdoa ya, kita pengen sih jawaban kita selalu dijawab yes sama Tuhan. Tapi problemnya tidak selalu. Karena apa? Karena Tuhan tahu ya yang terbaik buat kita. Sehingga tidak selalu permohonan kita itu selalu yang terbaik. Dan seringkali di dalam kita menanggapinya kita bisa marah, kita bisa kecewa begitu ya. Saya pernah menjumpai beberapa orang di mana mereka kecewa kepada Tuhan karena doanya tidak yes oleh Tuhan begitu ya. Sehingga dia merasa kecewa, Tuhan tidak peduli dalam kehidupannya dan dia lama-kelamaan mulai meninggalkan Tuhan. Dan itu tidak satu dua orang. Ada beberapa orang lagi yang lain ya. Mungkin kita juga pernah menjumpai orang-orang yang demikian. Tapi tidak dengan Yesus ya. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa ya, kita perlu menyadari posisi ini. Karena kalau tidak, kita akan mudah menjadi orang yang kecewa. Ya, apa yang kita mau tidak dikerjakan dan lain sebagainya. Nah, dari ini kita bisa belajar bagaimana Yesus dalam berdoa menghadapi tantangan pergumulan. Kalau boleh, kalau nggak boleh ya tetap saya hadapi. Begitu ya. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Kalau memang Tuhan izinkan, ya minta kekuatan sama Tuhan. Memang kalau boleh lalu, ya lalu ya. Tidak perlu untuk menghadapinya. Tetapi kalau misalnya itu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, mestinya kita juga harus siap menghadapinya. Apapun tantangannya Bapak Ibu Saudara ya, yang saat ini kita sedang alami, yang saat ini kita sedang gumuli ya, mari hadapi semuanya. Ya kalau boleh Tuhan kasih melewatinya, lewati begitu ya. Tapi kalau Tuhan masih mau memproses di dalamnya, mari kita nikmati proses yang ada. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat ya. Kita boleh melakukan apa yang memang semestinya kita lakukan ya. Kita mengerjakan apa yang semestinya kita kerjakan. Nah, selanjutnya menarik ayat yang ke-46. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Jadi memang pada saat itu Yesus bersama dengan beberapa murid dan Yesus berdoa, tapi beberapa muridnya berdoa. Dan sebelum Yesus ditangkap,
Dia mengingatkan kepada para pengikutnya, para murid, untuk mereka tetap berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang doa tidak bisa mengubah keadaan, ya. Karena Tuhan sudah punya ketetapan. Nah, kalau gitu buat apa kita berdoa? Kita berdoa adalah wujud kebergantungan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita berdoa karena kita mau kehendak kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, ini yang mestinya ada di dalam diri kita. Jadi jika ada di antara kita yang hari ini berdoa begitu ya, mungkin sudah lama ya, kita sudah berjuang sedemikian rupa, nggak perlu putus asa ya. Karena kita percaya di dalam doa-doa kita ini segala sesuatunya kembali kepada kehendaknya Tuhan ya, bukan kepada kehendak kita. Nah, firman Tuhan ingatkan, tetaplah berdoa ya, bangunlah dan berdoalah. Supaya apa? Kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara, kita setiap hari hampir ya menghadapi ujian dan pencobaan. Bagaimana kita bisa menang? Tentunya bersama dengan Tuhan dan juga tentunya dengan kita berdoa kepada Tuhan. Nah, mari kalau saat ini ada di antara kita sedang mengalami pergumulan, tantangan di dalam kehidupan, apakah itu sakit penyakit, ya, kesehatan, atau pergumulan-pergumulan yang lain, apakah itu rumah tangga, apakah itu pekerjaan. Saudara, mari kita bawa kepada Tuhan. Kita bawa dalam doa. Ya, biarlah kehendak kita boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang nyata di dalam kehidupan kita. Tidak mudah memang. Tapi saya yakin dan percaya, ketika kita mau berserah dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan memang tidak selalu Tuhan memberikan yes. Apapun yang Tuhan berikan, percayalah itu yang terbaik. Ya, pasangan hidupmu hari ini yang ada padamu, itu yang terbaik yang Tuhan sudah berikan. Pekerjaan yang hari ini kau sedang kerjakan, itu pekerjaan yang memuliakan Tuhan, itu adalah pekerjaan yang terbaik yang Tuhan berikan, yang dimana Tuhan mau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Apa yang ada pada kita hari ini, mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dan kiranya semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Kau berkati kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan juga tolong, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Jika ada di antara kami yang sedang bergumul, apakah bergumul secara pribadi, secara keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau apapun itu Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang tolong memberikan kami kemampuan untuk kami bisa melewatinya. Begitu juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami mungkin ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kiranya jamah, pulihkan dan sembuhkan, sehingga kami juga boleh melihat kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, ini doa seru kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.